Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah kami yang baik, yang bertata dalam kerajaan sorga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu, kami sangat berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami sadar Tuhan, kami tahu itu semua bukan karena kuat hebatnya kami, bukan karena kuat gagahnya kami, tetapi hanya karena melainkan kasih-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu yang selalu Engkau limpahkan, Engkau curahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dapat menguatkan hati kami. Dan biarlah Tuhan Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan yang baru, kekuatan yang baru dan selalu mengalir dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 10 ayat 33. Saya akan membacakannya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai tema kita pada pagi hari ini, hidup dalam kemurahan hati. Ketika kita menabur dalam kemurahan hati, maka kita akan menuai dengan penuh ucapan syukur. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pasti kita bertanya dalam setiap kehidupan kita, apakah itu kemurahan? Di dalam Alkitab, kemurahan itu diartikan sebagai kebaikan. Mungkinkah kemurahan itu sama dengan kebaikan? Kemurahan itu mencakup kebaikan, tetapi lebih dari sekedar kebaikan. Sikap murah hati yaitu salah satu sikap menerima Kristus dan menikmati anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena jika kita tidak bersikap murah hati, berarti kita belum menerima kemurahan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Seperti kita harus tahu bahwa murah hati itu adalah bagian dari kasih. Kasih itu murah hati. Seperti yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dan kemurahan juga termasuk salah satu dari buah-buah roh, seperti yang terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang perlu kita pelajari tentang perumpamaan orang Samaria ini? Yaitu yang pertama Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mau mempedulikan sesama. Seperti ayat yang telah kita baca tadi, orang yang peduli adalah orang yang memiliki hati yang mudah tergerak oleh belas kasihan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama kita, marilah kita untuk bermurah hati, berbelas kasihan kepada sesama kita, kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Dan yang perlu juga kita pelajari di dalam kehidupan orang Samaria yaitu mau melakukan perbuatan yang baik, seperti yang terdapat di dalam ayat yang ke-34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Yang artinya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang bagian kedua ini itu mau melakukan perbuatan yang baik. Ketika masih ada kesempatan buat kita untuk melakukan yang baik, marilah kita sama-sama melakukan yang terbaik untuk sesama kita, teman-teman kita, keluarga kita. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan, marilah kita jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang berkati Tuhan, apa yang perlu juga kita pelajari tentang orang Samaria yaitu mau memberi dengan ketulusan hati. Seperti yang terdapat
di dalam ayat yang ke-35 berkata, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sebagai orang-orang yang telah diberkati Tuhan, kita harus mau memberi dengan ketulusan. Yang artinya ketika kita memiliki kemurahan hati, berarti kita berkorban kepada siapapun lebih dari apa yang dia minta, lebih dari apa yang dia butuhkan. Karena ketika kita melakukan dan memberikan dengan ketulusan hati kepada siapapun, yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan selalu memberkati setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, anak-anak Tuhan, marilah kita belajar untuk menabur dalam kemurahan hati. Karena ketika kita menabur dalam kemurahan hati, maka kita akan menuai dengan penuh ucapan syukur. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami agar kami bermurah hati kepadamu, agar kami selalu bermurah hati kepada setiap sesama kami, di mana Tuhan ketika kami bermurah hati, maka kami juga akan Tuhan menuai dengan penuh ucapan syukur yang daripadamu. Ajar kami agar kami makin hari kami makin lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan dapat menguatkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Kami telah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah
segenap hatiku menyembahmu Yesus, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.